Masih bersama kami di Mario Teguh Super Show. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, masih dalam kebersamaan kita dan topik kita pada malam hari ini adalah jadi baru lagi. Kita sudah berbincang, sudah mendengarkan curhat dan lain sebagainya. Dan tadi di segmen yang sebelumnya Pak Mario sempat mention mengenai sebab akibat Pak dalam kehidupan, adanya hukum sebab akibat. Nah pertanyaan saya adalah, apa kaitannya sebab akibat dengan nasib kita? Dan yang kedua, apa bedanya nasib dengan takdir Pak? Super sekali. Begini, Silakan, Pak. izinkan saya menulis di sini ya. Oke. Apakah ada kebetulan dalam kehidupan ini? Ada kebetulan? Anda jawab ya, kalau saya gambarkannya begini. Ini gedung, Anda berdiri di sini. Di bawah, Anda melihat ke bawah. Ada orang berlari dari sini ke sana dengan kecepatan sama dengan orang yang berlari ke sana. Kira-kira apa yang terjadi? Wham, di sini ya. Lalu ada dua orang terkapar. Tergantung dari kecepatan larinya. Nabrak. Apakah bagi yang nabrak itu kebetulan? Bagi yang tabrakan itu kebetulan. Bagi yang di atas? Tidak. Kenapa yang di atas bilang itu bukan kebetulan? Karena sudah tahu sebelumnya. Ya. Jadi kalau Anda berdiri di atas gedung, ada orang lari dari sana, dari sini, jebret. Bagi yang tabrakan kebetulan, bagi kita tidak. Kenapa? Sudah tahu. Nah, Tuhan Maha tahu. Ada kebetulan bagi Tuhan? Tidak. Kalau tidak ada kebetulan bagi Tuhan, bagi kita juga tidak ada kebetulan. Semuanya sudah diketahui Tuhan, dan kalau sudah terjadi berarti diizinkan terjadi. Kalau diizinkan terjadi itu perilaku siapa? Perilaku Tuhan. Jadi tabrakan itu sudah perilaku Tuhan karena diizinkan oleh Tuhan. Kalau tidak terjadi lewat papasan tidak ada. Oke, tidak akan terjadi tabrakan. Berarti kalau begitu, Anda dilahirkan dari orang tua yang sekarang. Itu Tuhan tahu nggak sebelumnya? Tahu. Dengarkan ini logika saya. Ini logika saya. Bahwa Tuhan itu punya loker, gantungan jiwa, banyak sekali. Ada nomor-nomornya, ada kualitas-kualitas jiwa ini, beda-beda. Lalu ada sepasang suami istri di Cioyot. Di Cioyot. Nih. Waktu sang ibunda hamil itu dipilihkan jiwa loh. Diambil jiwa siapa? Dan kebetulan ada misi bahwa pemimpin Indonesia di masa depan jiwa ini. Nah jiwa inilah yang diambil dijadikan putra dari ibu itu. Aha, itu sudah ketetapan Tuhan seperti itu dipilihkan orang untuk dilahirkan melalui siapa? Yang itu takdir, yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Nah di dalam ketetapan Tuhan ini ada dua hal. Satu, fix, tidak bisa diubah. Yang kedua, di dalamnya ada kewenangan kita untuk mengubah. Nah, kewenangan kita untuk mengubah itu, contohnya ya, sembarangan milih istri, menderita. Sembarangan milih suami, menderita. Itu kewenangan mengubah, itu nasib. Yuk kita lihat meme-nya. Sesungguhnya kita semua sedang hidup di dalam nasib. Nasib kita. Ini saya berdiri sebagai Mario Teguh di sini nih, di TV ini. Ini nasib. Sudah 60 tahun saya bekerja untuk menjadikan saya pantas dalam kedudukan ini. Setiap orang sesungguhnya hidup dalam nasibnya. Kehidupan kita hari ini adalah hasil dari semua keputusan dan tindakan kita sebelum hari ini. If you are not happy with yourself, you are doing something wrong. Itu saja. Kalau Anda tidak bahagia dengan diri Anda sendiri, itu nasib.
berarti Anda sedang tidak benar selama ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Putuskan dan lakukan yang lebih baik. Tuhan sudah lama gregetan dengan kita yang suka menunda. Sehingga apabila kita segera memperbaiki diri, tidak dibutuhkan itu 23 tahun, tidak dibutuhkan 23 tahun Pak untuk hebat. 2 tahun. Itu 26 tahun, tidak dibutuhkan 26 tahun Pak. 1 tahun. Mana orang Cioyot tadi? Itu dia. 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, cemerlang lah. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kini waktunya untuk pertanyaan dari audiens. Silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Bapak dulu silakan boleh berdiri dan sebutkan nama. Dan langsung pertanyaannya silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Marteguh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Abdul Qasim Museha dari UIN Bandung. Izin bertanya, dalam diri saya itu setiap hari itu ingin berubah menjadi sesuatu yang baru yang mana tadi dijelaskan oleh Bapak juga. Tetapi pada saat esoknya itu jadi kehilangan untuk berubah itu, jadi hilang rasa ingin berubah itu. Nah itu apakah yang salahnya itu dari diri saya sendiri apa dari yang lain? Terima kasih. Super sekali Bapak. Mau tahu Mario kecil, Mario muda, malamnya selalu bersemangat, impiannya besar. Paginya kehilangan semangat lagi. Setiap hari. Siapa di sini yang rencananya besar, besok batal lagi? Banyak. Saya juga. Tapi tambah lama saya mengerti tidak usah banyak-banyak rencana, yang penting banyak-banyak melakukan. Yuk sekarang sama-sama semua. Katakan, saya ingin cari uang. Dah. Itu keinginan besarnya, rencananya gini. Saya mau dibayar berapa ya? Oke, mau dibayar berapa? Dibayar berapa untuk satu tindakan? 2 juta, kemahalan. Satu tindakan. Dimurahkan supaya gampang. Rp2.000. Good, sekarang mulai. Saya ingin kaya. Saya rencananya cari uang. Dibayar Rp2.000 per tindakan. Apa yang akan Anda lakukan? Bapak sepatunya kelihatan perlu dibersihkan. Apakah saya diizinkan untuk membersihkan sepatu Bapak? Sekarang saya tanya, bisa dapat 2.000 nggak kalau saya minta sepatu begitu? Saya bilang, Bapak, saya ingin sekali melayani Bapak dengan membersihkan sepatu Bapak. Apakah boleh Pak untuk Rp2.000 saya membersihkan sepatu Bapak? Boleh. Sekarang Anda merasa aneh sekali karena orang ini harusnya dibayar mahal. Bahasanya. Itu bahasanya orang mahal. Tapi Anda ikhlas memulai sesuatu yang kecil. Nah, bahasa saya waktu dibayar ribuan seperti sama dengan bahasa saya sekarang. Banyak orang memurahkan diri karena bayarannya rendah. Jangan loh ya. Bahasa adalah pembeda kelas. Jadi cara bicaranya kaki rapat, karena kaki rapat ini menghormati. Orang sombong lebar, orang sombong-sombongan lebar-lebaran. Iya toh? So, rapatkan, lalu rangkaian rapat, ini berdoa, lalu Bapak, apakah saya diizinkan untuk coba itu? Rp2.000 dapat banyak. Lalu ada reputasi bahwa sebagai pembersih sepatu Anda hebat sekali dengan Rp2.000. Orang antri nggak? Waktu orang antri Anda bisa bilang, saya mohon maaf untuk yang membayar Rp2.000. Apakah ada yang bersedia membayar Rp4.000? Saya akan dahulukan. Ada nggak? Ada. Maka ada antrian Rp4.000. Nah, untuk Rp4.000 bersihkan sepatu bagus sekali oleh orang santun berkelas. Banyak lagi. Nah, Bapak-bapak, saya tidak punya waktu untuk yang 4.000. Apakah saya bisa wakilkan membersihkan sepatu Anda kepada orang-orang yang saya latih khusus untuk ini? Mau toh? Punya organisasi. Yang nyemir 2.000-an, yang nyemir 4.000, lalu yang untuk 10.000 bersama saya langsung. Ayo, ada antrian toh 10.000? Setelah banyak nggak sempat toh? Lalu bilang apa?
Untuk yang bersedia 50.000 saya langsung sediakan waktu. Yang 10.000 apakah Anda bisa membahagiakan kami untuk menerima pelayanan dari anak buah saya yang saya sudah latih khusus untuk itu. Ayo. Real nggak itu jadi bisnis? Baru dari keinginan sederhana, Tuhan aku ingin kaya, rencananya aku mau dibayar Rp2.000 per tindakan. Tetapi aku jadi pribadi yang memulai melakukannya yang pantas dibayar 100 juta 1 jam. Yaitu yang gagah, anggun, batuknya terukur. Sudah kelihatan caranya, adik-adik saya yang saya sangat cintai. Itu caranya bangun karir. Lalu bukan hanya uang Anda naik, bukan hanya tabungan Anda membesar, kelas pribadi Anda utuh. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita jeda sejenak Pak. Pemirsa jangan kemana-mana bersama kami hanya di Mario Teguh Super Show.